Uh, Perkenalkan, saya Eko Mas Tamarta dengan NIM 2002612124, di mana saat ini saya sebagai dokter muda Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK UNUD RSUP Sanglah, di mana saya akan membahas topik yaitu COVID-19 Cardiopulmonary Resuscitation Guidelines, di mana bantuan hidup dasar atau Basic Life Support itu memiliki tujuan yaitu menyelamatkan jiwa seseorang sehingga dapat selamat dari kematian. Nah, pengertian mati sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mati klinis dan juga yang kedua mati biologis. Mati klinis yaitu tidak ditemukan adanya pernafasan dan juga nadi, di mana bersifat reversibel atau dapat dipulihkan, mempunyai waktu 4-6 menit untuk dilakukan resusitasi tanpa kerusakan otak. Kemudian untuk mati biologis, yaitu kematian sel dimulai terutama sel otak, bersifat irreversibel atau tidak bisa dipulihkan, yang biasa terjadi 8-10 menit dari inti jantung. Nah, pada prinsipnya, bantuan hidup dasar ini, yang pertama kita harus mampu mengidentifikasi inti jantung, kemudian juga resusitasi jantung paru, dan juga defibrilasi, itu bisa menggunakan AED. Kemudian penyebab henti jantung yang reversibel, itu menurut AHA 2015, yaitu ada hipovolemik, kemudian hipoksia, hidrogen ion atau asidosis, hipokalemia atau hiperkalemia, dan juga hipotermia. Kemudian juga bisa tension pneumotoraks, tamponat jantung, kemudian toksin, trombosis paru, dan trombosis koroner. Ini merupakan AHA Guideline 2015, di mana yang pertama yaitu ada danger, kemudian responsif, salt, circulation, airway, dan juga breathing. Nah, yang pertama yang saya akan bahas yaitu pada danger. Nah, pada danger itu perlu kita memastikan keamanan, di mana keamanan itu dapat dipresentasikan itu sebagai aman dari penolong, aman dari pasien, dan juga aman dari lingkungan. Nah, posisikan pasien itu dalam keadaan terlentang, kemudian respon itu dengan menilai tingkat dari kesadaran dari yang terdiri itu bisa menggunakan AVPU. A yang pertama yaitu alert atau awas, yaitu kondisi di mana pasien sadar meskipun mungkin masih dalam keadaan bingung terhadap apa yang dialami oleh korban tersebut. Kemudian V itu verbal atau suara, di mana kondisi di mana pasien merespon terhadap rangsangan suara yang diberikan oleh penolong. Oleh karena itu, penolong itu harus memberikan rangsangan suara yang didengar atau nyaring ketika melakukan penilaian pada verbal. Selanjutnya yaitu yang P, yaitu pain atau nyeri, di mana pasien itu merespon terhadap rangsangan nyeri yang diberikan oleh penolong. Di mana rangsangan nyeri itu bisa dilakukan pada sternum atau tulang dada. Kemudian untuk U atau unresponsive atau tidak respon, di mana kondisi di mana pasien tidak merespon semua tahapan yang sudah dilakukan tadi atau sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya itu SAUT, di mana itu memanggil bantuan dan meminta diambilkan AED apabila memang tersedia AED. Sebelum itu dilakukan RJP. Selanjutnya yaitu untuk circulation, airway, dan juga breathing, di mana pertama-tama kita harus memastikan korban itu pada posisi terlentang. Kemudian pada korban yang tidak sadarkan diri dengan mulut yang menutup, itu kita harus melakukan teknik itu bisa head till chin lift pada pasien dengan tidak adanya cedera leher ataupun kepala, dan juga apabila memang curiga adanya cedera leher itu bisa melakukan jaw thrust maneuver. Kemudian buka mulut korban. Rangkaian ini dikenal dengan nama itu triple airway maneuver, di mana ini yang sudah saya jelaskan barusan, yaitu ada AVPU, kemudian juga kita bisa melakukan triple airway maneuver. Itu selanjutnya untuk airway, yaitu membebaskan jalan nafas. Seperti yang tadi saya jelaskan, itu bisa menggunakan head till chin lift, itu apabila memang kita tidak mencurigai adanya cedera dari leher, terlihat pada gambar. Teknik yang dilakukan yaitu dengan cara satu tangan dari penolong itu diletakkan pada dahi dari korban, kemudian lakukan gerakan menekan dahi ke belakang. Kemudian pada gambar juga terlihat tangan yang lainnya itu diletakkan pada bagian bawah dagu, kemudian lakukan gerakan dagu ke depan atas. Selanjutnya untuk jaw thrust maneuver itu dilakukan apabila memang kita tadi curiga adanya korban mengalami cedera leher atau kepala, di mana teknik ini digunakan dengan cara mendorong sudut rahang kiri dan kanan ke arah depan, sehingga barisan gigi bawah itu berada di depan barisan gigi atas dari korban.
Yang selanjutnya yaitu membersihkan jalan nafas. Itu bisa menggunakan teknik sapuan jari, di mana seperti pada gambar terlihat ini dilakukan pada penderita yang tidak respon atau tidak sadar untuk bertujuan untuk membersihkan benda asing yang masuk ke dalam jalan nafas dari korban. Nah, dengan cara itu jari telunjuk itu ditekuk seperti kait, yaitu untuk mengambil benda asing yang kita curigai menghalangi dari jalan nafas korban. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas breathing, di mana breathing sendiri yaitu bisa dilakukan dengan teknik mouth to mouth ataupun juga teknik mask ventilation, di mana seperti kondisi saat ini yaitu pandemi COVID-19 ini tidak mungkin kita untuk melakukan teknik yang pertama yaitu mouth to mouth, di mana untuk ini kita bisa melakukan teknik yang kedua yaitu mask ventilation, itu untuk mengurangi risiko tersebarnya dari infeksi atau dari virus dari COVID-19, di mana teknik mouth to mouth ini nafas yang kita berikan yaitu cara yang paling sederhana dan juga cepat, di mana menggunakan nafas ekspirasi dari penolong, karena saat diekspirasikan di mana oksigen itu masih terdapat sekitar 16%. Kemudian untuk yang teknik yang kedua yaitu mask ventilation, di mana itu dengan menggunakan sungkup, itu di mana letakkan sungkup itu pada wajah dari pasien dengan puncak itu berada pada bagian atas hidung dan juga bagian basis di dagu. Kemudian menutupi seluruh bagian yang tadi dijelaskan itu tanpa adanya kebocoran ataupun celah, sehingga dapat memberikan nafas secara maksimal. Tidak boleh juga dari penolong itu menekan dari mata dari korban. Nah, kemudian ini salah satu sequence CPR AHA guidelines, di mana yang pertama yaitu perlu kita untuk melakukan seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu check respond. Nah, setelah kita melakukan check respond, kita bisa meminta pertolongan. Kemudian setelah kita meminta pertolongan, kita bisa melakukan kita bisa memeriksa pada nafas dan juga nadi dari korban itu secara bersamaan kurang dari 10 detik. Kemudian apabila pada saat kita memeriksa nafas dan juga nadi tidak terdapat nafas dan juga nadi, kita bisa melakukan CPR ataupun RJP. Nah, di mana RJP ini dilakukan dengan perbandingan 30:2, yaitu 30 kompresi dan 2 kali nafas. Itu selama 2 menit, itu per menitnya itu 100-120 kali. Kemudian dengan kedalaman 5-6 cm. Nah, apabila memang pada saat kita memeriksa nafas itu tidak terdapat adanya nafas, namun nadi terdapat atau nadi ditemukan, itu kita berikan dia nafas ataupun kita memberikan yaitu 1 kali nafas tiap 6 detik selama 2 menit, di mana kurang lebih itu per menitnya 10 kali volume tidak. Selanjutnya apabila saat kita memeriksa itu terdapat nafas dan juga nadi, itu kita bisa melakukan recovery position, yaitu evaluasi tiap 2 menit, itu bisa dilihat seperti pada siklus, itu bisa diulangi. Kemudian ini merupakan COVID-19 and Adult CPR, di mana kurang lebih sama seperti tadi, kita bisa memanggil bantuan terlebih dahulu. Kemudian juga apabila memang terdapat AED, tersedia AED, kita bisa pasangkan AED. Selanjutnya juga kita bisa memastikan diri kita aman terlebih dahulu sebagai penolong, yaitu dengan cara menutupi hidung dan juga mulut. Itu bisa menggunakan masker. Dan juga pada korban itu kita bisa tutupi pada bagian hidung dan juga mulut korban, itu bisa menggunakan masker ataupun kain ataupun ada lap dan lainnya dan sebagainya. Kemudian juga pada pada penolong yang tidak kompeten untuk melakukan RJP ini, namun bisa melakukan hanya melakukan CPR atau hanya memberikan kompresi selama 30 kompresi. Kemudian juga kita bisa menggunakan AED apabila tadi memang tersedia pada saat kita menolong korban, kita memang tersedia adanya AED, kita bisa mempergunakan AED untuk menolong korban. Nah, ini teknik RJP atau langkah-langkah untuk melakukan RJP atau resusitasi jantung paru, di mana yang pertama, letakkan korban pada permukaan datar dan juga keras
untuk memastikan bahwa korban mendapat penekanan yang adekuat. Kemudian juga pastikan bagian dada korban itu terbuka untuk meyakinkan penempatan yang kita letakkan atau tangan yang kita letakkan untuk melihat recoil dada. Kemudian juga letakkan tangan di tengah dada dari korban, letakkan salah satu pangkal tangan pada daerah separuh bawah tulang dada dan juga tangan yang lainnya itu di atas tangan yang bertumbuh tersebut. Kemudian juga lengan itu harus lurus 90 derajat terhadap dada dari korban dengan bahu penolong sebagai tumpuan atas. Nah, kemudian tekan selanjutnya yaitu tekan dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit, yaitu dengan kedalaman minimal 5 cm. Yaitu selama melakukan penekanan, pastikan bahwa dinding dada diberikan kesempatan itu untuk mengembang kembali ke bentuknya semula atau recoil penuh. Nah, kemudian berikan 2 kali bantuan nafas setiap selesai melakukan 30 kali penekanan dada. Pastikan dada mengembang untuk tiap kali pemberian bantuan nafas, untuk memastikan bantuan nafas yang kita berikan itu memang sudah tepat dan maksimal. Kemudian apabila memang perangkat ID itu tersedia, maka bisa segera dipasangkan ID, itu di mana ID adalah alat elektronik portable yang secara otomatis dapat menganalisis ritme jantung dari pasien dan dapat melakukan defibrilasi. Nah, ini pada situasi seperti saat ini, yaitu pandemi atau pandemi COVID-19, itu kita bisa menggunakan alat bantu saat memberikan nafas 2 kali. Ini seperti pada gambar bisa terlihat. Selanjutnya, ini adalah gambar alat ID yang mungkin ini yang sebelah kanan itu terdapat di rumah sakit. Ini instrumen-instrumen pada alat-alat AED. Kemudian ini merupakan recovery position, di mana posisi ini digunakan untuk korban yang tidak sadar yang telah bernafas normal dan sirkulasi itu aman. Nah, posisi ini sebenarnya untuk menjaga jalan nafas agar tetap terbuka dan juga mengurangi risiko sumbatan dari jalan nafas dan juga aspirasi. Bisa terlihat pada gambar. Kemudian juga RJP ini dapat dihentikan apabila pasien itu sudah memang kembali responsif atau bernafas. Selanjutnya juga petugas medis atau ahli yang lebih ahli sudah tiba. Kemudian juga penolong penolong pada saat itu kelelahan, kemudian ataupun pasien meninggal ataupun korban meninggal. Nah, ini merupakan alat pelindung diri atau APD yang tingkat pertama. Ini bisa digunakan kelompok tenaga kesehatan, dokter dan perawat, di mana ini ada masker bedah tri-ply, kemudian ada baju kerja, kemudian juga sarung tangan karet sekali pakai. Kemudian ini untuk tingkat 2 dari APD, ini bisa digunakan kelompok tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan laboran. Itu ada pelindung mata, ada penutup kepala, ada masker bedah, ada gaun, kemudian juga sarung tangan karet sekali pakai. Ini untuk tingkat ketiga dari APD tingkat ketiga, itu untuk kelompok tenaga kesehatan, dokter, dan juga perawat. Itu juga ada pelindung mata dan juga face shield, yaitu berupa face shield. Kemudian juga penutup kepala, head cap, kemudian juga masker N95 atau equivalent, kemudian juga gown dan all cover and apron, dan juga sarung tangan bedah, karet steril sekali pakai, dan juga yang terakhir ada boots. Nah, ini merupakan basic life support adult suspect or confirmed COVID-19, di mana ini merupakan algoritma bantuan hidup dasar pada korban, di mana yang terpenting itu pada algoritma ini itu bagian yang sudah dilingkari yang berwarna kuning. Ini kurang lebih tidak jauh berbeda dengan algoritma yang sudah ada sebelumnya, di mana yang pertama kita mengidentifikasi dari pasien tersebut mulai dari AVPU tadi, yaitu alert, verbal, pain, dan juga unresponsive. Kemudian kita bisa menghidupkan EMS dan juga meminta bantuan dan meminta untuk dicarikan ID apabila tersedia. Kemudian juga korban dengan pernafasan normal atau ada denyut, kita hanya memonitor pasien tersebut hingga tenaga medis lain itu datang. Kemudian apabila dari korban itu tidak bernafas dan tidak memiliki nadi, kita akan melakukan rescue breathing menggunakan back mask device tanpa
uh, dengan backmask device, yaitu dengan HEPA filter yang kita pegang dengan erat agar aerosol itu tidak keluar. Nah, kemudian juga kita mengecek nadi selanjutnya, yaitu setiap 2 menit. Kemudian apabila memang tidak terdapat adanya nadi atau denyut nadi, itu kita bisa kembali melakukan CPR. Kemudian apabila tidak bernafas atau hanya gasping atau tidak ada nadi, itu kita akan lakukan CPR atau RJP biasa, tetapi untuk memberi nafas harus menggunakan back device. Yang tadi dengan menggunakan HEPA filter atau dengan cara kompresi lanjutan, yaitu dengan proses oksigenasi menggunakan masker. Jika AED datang, itu akan dilanjutkan dengan pemakaian AED. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila pada saat presentasi ataupun menjelaskan itu masih terdapat ada kata yang tidak berkenan ataupun yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.